guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan sistem kepemerintahan Indonesia. Bagaimana cara memilih kepala negara, bagaimana kedudukan partai pemenang dalam parlemen, dan proses terbentuknya negara. Number 1. Bagi yang belum tahu, bentuk pemerintahan Indonesia ialah demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia 1945 sampai 1949. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya ialah presidensial. Bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah UUD 1945. 1949 sampai 1950. Federasinya adalah bentuk negaranya. Republik adalah bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Konstitusinya UUD RIS. Sistem pemerintahan Indonesia 1950-1959. Kesatuan adalah bentuk negaranya. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya parlementer. Sedangkan konstitusinya UUD 1950. 1959 sampai 1966. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Republik adalah bentuk pemerintahannya. Presiden adalah sistem pemerintahannya. UUD 1945 adalah konstitusinya. Sistem pemerintahan Indonesia 1960 sampai dengan saat ini. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Republik adalah bentuk pemerintahannya. Presiden adalah sistem pemerintahannya. UUD 1945 adalah konstitusi. Number 2. Bagaimana kedudukan partai pemenang dalam parlemen? Partai-partai yang menang akan memerintah. Partai yang kalah akan menjadi pengawas kegiatan pemerintahan atau menjadi pihak oposisi. Number 3. Bagaimana cara memilih kepala negara? Memilih kepala negara melalui pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beragam-ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai pemerintahan sampai kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, Bapak Dr. Abdul Masyar MSI. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil materi dari kelompok kami yang berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Turki. Saya akan membahas apa pengertian dari sistem pemerintahan. Sistem berasal dari bahasa Inggris, yaitu sistem yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sedangkan pemerintah awalnya berasal dari kata pemerintah, yang artinya lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi sistem pemerintahan itu dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang terdiri dari komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan secara luas berarti menjaga kestabilan masyarakat dan menjaga tingkah laku dan kaum mayoritas maupun minoritas. Sedangkan secara sempitnya itu hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Saya akan membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia dan sistem pemerintahan negara Turki. Yang pertama yang sini saya bahas adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dapat disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan negara Turki. Awalnya Turki adalah kesultanan besar di masa dinasti Utsmani, namun kini wilayahnya mengecil hingga sebatas negara Turki saat ini. Bentuk negara kesultanan, pemerintah pusat Turki punya kuasa besar atas pemerintahan lokalnya. Sistem pemerintahan parlementer, presiden selaku kepala negara, perdana menteri selaku kepala pemerintahan. Sejak 2007, Perdana Menteri dan Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, bukan Presiden.
Ini yang menguatkan bahwa sistem pemerintahan parlementerlah yang dianut oleh Turki. Namun, Presiden Turki bukan hanya penonton belaka. Presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh produk undang-undang kecuali undang-undang anggaran kepada parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Dan jika parlemen berkeras untuk tetap memberlakukan tetapi presiden menolak, presiden dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik. Peran presiden yang besar juga terlihat dalam kewenangannya untuk memutuskan penggunaan angkatan bersenjata Turki, mengangkat kepala-kepala staf angkatan perang, dan bersama-sama TGNA berfungsi selaku panglima tertinggi angkatan perang. Parlemen Unikameral Turkish Grand National Assembly (TGNA) adalah badan legislatif Turki yang kuasanya membuat undang-undangnya tidak bisa didelegasikan kepada badan lain. Anggotanya terdiri atas 550 orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa tugasnya ialah 5 tahun. Ya, di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Turki. Yang pertama, satu, bentuk negara Indonesia kesatuan, yaitu Turki juga kesatuan. Dua, bentuk pemerintahan Republik Indonesia Republik, Turki juga Republik. Tiga, sistem pemerintahannya Indonesia presidensial, sedangkan Turki parlementer. Empat, parlemen Indonesia bikameral, yaitu DPR dan DPD, sedangkan Turki unikameral. 5. Eksekutif Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Turki presiden selaku kepala negara dipilih oleh parlemen. 6. Yudikatif Indonesia, MA, badan MK, peradilan di bawahnya dan MK.